Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi MTS Ma'arif NU1 Purwokerto Barat yang Bu Nana banggakan. Pagi kali ini Bu Nana akan menjelaskan tentang materi para penguasa Daulah Abbasiyah, materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester 1 pertemuan yang kedua. Mari kita ke slide yang pertama. Para penguasa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad. 5,5 abad ini kira-kira 508 tahun. Dari tahun 132 sampai tahun 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaannya ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang ilmu, seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan di bidang politik, dan kemajuan di bidang militer, serta di bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Berikut ini adalah nama-nama khalifah beserta lama periode mereka menjabat sebagai pimpinan. Yang pertama ialah Abul Abbas As-Saffah, bernama lengkap Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Abul Abbas ini adalah putra dari Muhammad bin Ali, seorang penggerak yang ketika itu menggerakkan massa untuk sebuah misi mendirikan sebuah daulah yang akhirnya sekarang bernama Daulah Abbasiyah. Abul Abbas ini masih bersaudara dengan Ibrahim bin Ali bin Muhammad, Ibrahim bin Muhammad yang itu menggantikan Muhammad bin Ali ketika beliau wafat. Kemudian Abul Abbas ini masih saudara dengan khalifah yang kedua, yakni Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah putra dari Muhammad bin Ali, yang mana Abu Ja'far masih bersaudara dengan Abul Abbas As-Saffah dan Ibrahim bin Muhammad. Nama lengkap Abu Ja'far Al-Mansur ialah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Memerintah selama dari tahun 752 hingga 774 Masehi selama 22 tahun. Beliau memerintah ketika usia 36 tahun. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini terkenal dengan sebutan Al-Mansur atau dipanggil Al-Mansur. Ia dilahirkan di Hamimah dari seorang wanita suku Barbar. Kemudian Al-Mansur ini adalah beliau yang mendirikan atau menamakan kota Baghdad ketika dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Abu Ja'far Al-Mansur atau Al-Mansur ini, ibu kotanya masih di kota kuno di Persia Timur, di Persia sebelah timur sungai Eufrat, yaitu kota Ambar. Kemudian setelah itu ibu kotanya itu dipindah ke Kufah, dan setelahnya lagi beliau memantapkan akhirnya pindah ke kota Baghdad, di mana Baghdad ini sebagai puncak, nantinya menjadi puncak kejayaan Islam. Peradaban Islam itu ada di kota Baghdad, dan Baghdad ini memiliki arti taman keadilan. Di masa Abu Ja'far Al-Mansur ini, dinasti Abbasiyah tergolong memiliki perkembangan kemajuan yang cukup pesat, sehingga beliau masuk di salah satu nama khalifah yang tergolong familiar, tergolong paling terkenal ketika itu. Ada 3 khalifah yang paling termasyhur
ada 3 khalifah yang terbilang termasyhur atau paling terkenal, paling memiliki puncak kejayaan yang gemilang, yakni Abu Ja'far al-Mansur, kemudian Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Mari kita lanjut ke khalifah yang ketiga, yakni Al-Mahdi, Muhammad bin Abu Ja'far al-Mansur. Jadi beliau ini adalah putra dari Abu Ja'far al-Mansur. Beliau memimpin selama 10 tahun, dari tahun 775 hingga 785 Masehi. Khalifah yang keempat ialah Musa al-Hadi, dengan nama lengkap Musa bin al-Mahdi bin Mansur bin al-Mansur. Beliau memerintah selama 1 tahun, dari tahun 785 hingga 786 Masehi. Yang kelima ialah Harun ar-Rasyid, atau nama lengkapnya Harun bin al-Mahdi bin al-Mansur, memerintah selama 23 tahun, dari tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun ar-Rasyid ini yang seperti Bu Nana sampaikan tadi, ia adalah khalifah yang paling gemilang, jadi yang paling termasyhur, yang mana ketika beliau memimpin, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah sangatlah berkembang pesat. Pusat peradaban berada di Baitul Maqdis, yaitu adalah pusat seperti perpustakaan, tetapi itu digunakan sebagai pengkajian, kemudian penerjemahan dari kitab-kitab asing menjadi diarabkan. Jadi Harun ar-Rasyid ini meminta kepada para ahli untuk menerjemahkan ilmu-ilmu atau buku-buku asing yang berbahasa asing ke dalam bahasa Arab, sehingga itu menjadi jembatan bagi orang-orang untuk mempermudah diri dalam memahami ilmu pengetahuan yang akan dipelajarinya nantinya. Kemudian Harun ar-Rasyid ini ketika menjadi khalifah, beliau ketika itu sedang berusia 25 tahun, jadi masih sangat muda. Kalau di umur sekarang ya baru lulus kuliah, seperti itu, baru lulus kuliah sudah menjadi presiden gitu. Bedanya kalau di dinasti, di daulah, kepemimpinan ini bersifat monarki, artinya turun-temurun dari keluarga sanak keluarganya. Kalau di Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial, artinya dipimpin oleh satu presiden dan bersifat demokratis. Presiden dipilih oleh masyarakat secara umum se-Indonesia, satu negara. Tetapi kalau dinasti ini mereka masih dalam satu keluarga, dan kepemimpinan kekhalifahan itu diturunkan kepada keluarga-keluarganya kelak. Jadi masih saudara, masih satu keluarga, masih ada hubungan darah. Bedanya seperti itu. Jadi kalau dinasti monarki, kalau seperti Indonesia tidak menganut sistem monarki. Selanjutnya ialah Khalifah Al-Amin. Al-Amin ini bernama lengkap Muhammad bin Harun ar-Rasyid, memerintah selama 4 tahun, dari tahun 809 hingga 813 Masehi. Yang ketujuh ada Khalifah Al-Ma'mun, Abdullah bin Harun ar-Rasyid, memerintah selama 20 tahun, dari 813 hingga 833 Masehi. Al-Amin dan Al-Ma'mun masih satu saudara dari satu ayah yang bernama Harun ar-Rasyid. Khalifah yang ke-8 ialah Al-Mu'tasim, bernama lengkap Muhammad bin Harun ar-Rasyid, sama masih dari putra Harun ar-Rasyid, memerintah selama 9 tahun, dari tahun 833 hingga 842 Masehi. Khalifah yang ke-9 ialah Al-Wasiq Billah, memerintah dari tahun 842 hingga 847 Masehi selama 5 tahun. Khalifah yang ke-10 ialah Al-Mutawakkil 'alallah, memerintah selama 14 tahun. Bernama lengkap Ja'far bin Al-Mu'tasim bin ar-Rasyid, dari tahun 847 hingga 861 Masehi.
Lanjut, Khalifah yang ke-11 ialah Al-Muntashir Billah. Nama lengkap Muhammad bin Al-Mutawakil bin Al-Mu'tasim. Memerintah selama 1 tahun dari tahun 861 hingga 862 Masehi. Khalifah yang ke-12 ialah Al-Musta'in. Nama lengkapnya Al-Abbas bin Al-Mutawakil. Memerintah selama 4 tahun dari tahun 862 hingga 866 Masehi. Khalifah yang ke-13 ialah Al-Mu'tas Billah, Muhammad bin Al-Mutawakil bin Al-Mu'tasim. Memerintah selama 3 tahun dari tahun 866 hingga 869 Masehi. Khalifah yang ke-14 ialah Al-Mu'tadi Billah, bernama lengkap Muhammad bin Al-Wasik bin Al-Mu'tasim. Memerintah selama 1 tahun dari tahun 869 hingga 870 Masehi. Khalifah yang ke-15 ialah Al-Mu'tamad Alallah, bernama lengkap Ahmad bin Al-Mutawakil bin Al-Mu'tasim. Memerintah selama 22 tahun dari tahun 870 hingga 892 Masehi. Khalifah yang ke-16 ialah Al-Mu'tadid Billah, bernama lengkap Ahmad bin Al-Muwaffaq Tolhah bin Al-Mutawakil bin Al-Mu'tasim. Memerintah selama 10 tahun dari tahun 892 hingga 902 Masehi. Khalifah yang ke-17 ialah Al-Muqtafi Billah, bernama lengkap Ali bin Al-Muhtadid. Memerintah selama 6 tahun dari tahun 902 hingga 908 Masehi. Khalifah ke-18 ialah Al-Muqtadir Billah, bernama lengkap Ja'far bin Al-Muqtadid. Memerintah selama 24 tahun dari tahun 908 hingga 932 Masehi. Yang ke-19 ialah Al-Qahir Billah, nama lengkap Muhammad bin Al-Muqtadid. Memerintah selama 2 tahun dari tahun 932 hingga 934 Masehi. Khalifah yang ke-20 Ar-Rodi Billah, bernama lengkap Muhammad bin Al-Muqtadir bin Al-Muqtadid. Memerintah selama 6 tahun dari tahun 934 sampai 940 Masehi. Yang ke-21 Al-Muttaqilillah, nama lengkapnya Ibrahim bin Al-Muqtadir bin Al-Muqtadid. Selama 4 tahun dari tahun 940 sampai 944 Masehi. Kedua-dua ialah Al-Mustaqfi Billah, Ali bin Al-Muqtadid. Selama 2 tahun dari 944 sampai 946 Masehi. Yang kedua-tiga ialah Al-Mutilillah, Al-Fahl bin Al-Muqtadir bin Al-Muqtadid. Selama 28 tahun dari tahun 946 sampai 974 Masehi. Yang ke-24 ialah Al-Ta'ilillah atau Abdul Karim bin Al-Muti bin Al-Muqtadid. Selama 17 tahun dari tahun 974 sampai 991 Masehi. Yang ke-25 ialah Al-Qadir Billah, Al-Qadir Billah nama lengkapnya Ahmad bin Ishaq bin Al-Muqtadir. Memerintah selama 40 tahun dari 991 hingga 1031 Masehi. Khalifah ke-26 ialah Al-Qaim bi Amirillah, Abdullah bin Al-Qadir Billah. Selama 44 tahun dari tahun 1031 sampai 1075 Masehi. Khalifah ke-27 ialah Al-Muqtadi bi Amirillah, Abdullah bin Muhammad bin Al-Qaim bi Amirillah selama 19 tahun, yakni dari 1075 sampai 1094 Masehi. Khalifah ke-28 Al-Mustazir Billah, Ahmad bin Al-Muqtadi bi Amirillah. 24 tahun dari tahun 1094 sampai 1118 Masehi. Khalifah ke-29 Al-Mustarsyid Billah,
yakni Al-Fadl bin Al-Mustashir Billah, dari tahun 1118 sampai 1135 Masehi, selama 17 tahun. Khalifah ke-30 ialah Ar-Rasyid Billah Mansur bin Al-Mustashir Billah, selama 1 tahun dari 1135 sampai 1136 Masehi. Khalifah ke-31 ialah Al-Muqtafi li Amirillah, dengan nama lengkap Muhammad bin Al-Mustashir Billah, memerintah selama 24 tahun dari tahun 1136 sampai 1160 Masehi. Khalifah ke-32 Al-Mustanjid Billah, nama lengkapnya Yusuf bin Al-Muqtafi li Amirillah, selama 10 tahun dari tahun 1160 sampai 1170 Masehi. Khalifah yang ke-33 ialah Al-Mustadi bi Amirillah, nama lengkapnya Al-Hasan bin Al-Mundajid Billah, dari tahun 1170 sampai 1180 Masehi, selama 10 tahun. Khalifah yang ke-34 ialah An-Nasyir Lidinillah, yakni nama lengkapnya Ahmad bin Al-Mustadi bi Amirillah, selama 45 tahun dari tahun 1180 sampai 1225 Masehi. Khalifah yang ke-35 ialah Az-Zahir bi Amirillah, dengan nama lengkap Muhammad bin An-Nasir Lidinillah, selama 1 tahun dari tahun 1225 sampai 1226 Masehi. Khalifah yang ke-36 Al-Mustanshir Billah Mansur bin Az-Zahir bi Amirillah, dari tahun 1226 Masehi hingga 1242 Masehi, atau selama 16 tahun. Khalifah yang terakhir atau yang ke-37 ialah Al-Mu'tasim Billah Abdullah bin Al-Mustanshir Billah, memerintah selama 16 tahun dari 1242 sampai 1258 Masehi. Berikut ialah peta kepemimpinan khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah. Mari kita lihat dari yang pertama. Ini bukan pemimpin, tapi ini adalah kakek Nabi, Abdul Muthalib. Kemudian lahirlah Abdullah, ialah ayah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Abbas ini adalah paman Nabi yang nantinya keturunan dari Al-Abbas ini. Keturunan dari Al-Abbas ini nantinya yang menjadi pelopor berdirinya dinasti Abbasiyah. Lahir Abdullah, kemudian dari keturunannya itu nanti muncul Ali dan Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini adalah pelopornya. Kemudian yang seperti sudah dijelaskan tadi, Muhammad bin Ali ini memiliki putra yang bernama Ibrahim bin Muhammad, kemudian Abul Abbas As-Saffah dan Al-Mansur atau Abu Ja'far Al-Mansur. Tetapi yang menjadi khalifah dinasti Abbasiyah hanya 2, Abul Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur atau Al-Mansur. Namun Ibrahim bin Muhammad hanya meneruskan perjuangan Muhammad bin Ali. Berikut di bawah ini adalah nama-nama pemimpin atau khalifah yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Nana. Dan juga di slide yang selanjutnya itu pun adalah nama-nama khalifah dari dinasti Abbasiyah. Silahkan yang selanjutnya ialah nanti akan Bu Nana berikan link tugas untuk kalian kerjakan. Selalu mencatat setiap materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru di akhir pembelajaran untuk mengingat atau sebagai pengingat kalian nantinya, dan kalian bisa membaca-baca sewaktu-waktu. Terima kasih, cukup sekian dari Bu Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.